Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman di mana keadilan semakin langka, bahkan di antara sesama Muslim. Orang-orang dengan mudah menghakimi, mencurigai, dan menuduh tanpa dasar yang jelas. Padahal apa yang mereka tuduhkan bisa jadi lebih menunjukkan kebutaan logika mereka sendiri. Timbangan yang paling berat di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 4799. Jika kita tidak bisa menilai dengan adil dan hanya sibuk mencurigai sesama Muslim tanpa dasar yang jelas, mungkin kita perlu bertanya, apakah kita sudah memahami Islam dengan benar? Kita berbicara soal kapasitas seseorang dalam agama Islam. Bahkan sahabat Nabi pun tidak bisa menilai kapasitas seseorang kecuali jika Nabi sendiri yang mengatakannya. Ambil contoh kisah Uwais Al-Qarni. Ia hanya seorang penggembala unta dan domba, mengenakan pakaian sederhana dan sering diremehkan orang-orang di sekitarnya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jika sahabat Nabi saja tidak bisa menilai seseorang tanpa petunjuk Nabi, lalu bagaimana kita dengan mudah meremehkan sesama Muslim yang menjual air ruqyah? Apakah kita merasa lebih tahu dan lebih berhak menilai keimanan seseorang? Ada seorang YouTuber yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat logis. Ia sering mengomentari masalah ekonomi nasional maupun dunia dengan analisis yang tajam dan berbasis data. Dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan pemikiran yang kuat dan rasional. Namun suatu hari, saya melihat videonya mengenai air ruqyah yang dijual di marketplace. Dalam video tersebut, ia menunjukkan sentimen negatif terhadap para penjual air ruqyah. Pembicaraannya mengarah pada kesan bahwa mereka adalah penipu dan pembelinya adalah orang-orang yang dengan mudah dibodohi. Baik harga murah maupun mahal, seolah-olah semuanya adalah bentuk eksploitasi kebodohan konsumen. Saya terkejut dengan cara berpikirnya. Setahu saya, ia seorang Muslim. Bahkan, jika ia seorang ateis sekalipun, saya yakin ia akan berpikir lebih rasional. Seorang ateis yang berpikir logis pun akan melihat bahwa pendapat YouTuber ini tidak rasional. Sebab, dari perspektif manapun, transaksi ini tidak melanggar hukum jual-beli. Jika ada seseorang menjual air yang dikatakannya telah dibacakan ayat Al-Quran atau telah diruqyah, lalu ia menjualnya dengan harga 100.000 rupiah, 100 juta rupiah atau berapapun, dan ada orang yang percaya serta bersedia membelinya tanpa paksaan, di mana letak kesalahannya? Kesalahan hanya terjadi jika penjualnya berbohong. Jika air itu sebenarnya tidak pernah diruqyah tetapi diklaim demikian. Jika air itu benar-benar telah dibacakan ayat Al-Quran, tidak ada unsur kebohongan dalam transaksi ini. Sebagai tambahan, kita bisa melihat penelitian Dr. Masaru Emoto, seorang peneliti dari Jepang yang meneliti pengaruh kata-kata terhadap struktur kristal air. Dalam eksperimennya, air yang diberi kata-kata positif seperti cinta, terima kasih, dan kebaikan membentuk kristal yang indah dan simetris. Sebaliknya, air yang diberi kata-kata negatif seperti benci dan marah menghasilkan kristal yang tidak beraturan dan rusak. Penelitian ini bukan dilakukan oleh seorang Muslim, dan kata-kata yang diucapkan bukanlah ayat Al-Quran. Namun, banyak Muslim yang senang dan semakin percaya dengan fenomena ini. Jika air saja berubah dengan ucapan baik, apalagi dengan bacaan Al-Quran, lalu, mengapa ada Muslim yang bangga dengan penelitian ini, tetapi mencurigai sesama Muslim yang menjual air ruqyah? Mengapa ia menilai tanpa dasar seolah-olah semua penjual air ruqyah berbohong? Ataukah karena mereka bukan ulama atau bukan dari kalangan yang ia senangi? Bukankah ini bentuk ketidakadilan dalam menilai sesama Muslim? Pola pikir seperti ini sangat aneh dan berpotensi merusak citra sesama Muslim. Padahal, jika kita berpikir dengan jernih, setiap Muslim yang membaca ayat Al-Quran pada air sudah pasti mempengaruhi air tersebut. Walaupun hasilnya pada pembeli belum tentu sesuai harapan, seperti kesembuhan dari penyakit, tetapi pengaruhnya pada kristal air artinya tetap ada. Lebih jauh lagi, kita berbicara soal kapasitas seseorang dalam agama Islam. Bahkan sahabat Nabi pun tidak bisa menilai kapasitas seseorang, kecuali jika Nabi sendiri yang mengatakannya. Ambil contoh kisah Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Karan. Dahulu ia menderita penyakit kulit lalu sembuh, kecuali tersisa bekas sebesar uang dirham. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika engkau bisa meminta doa kepadanya, maka lakukanlah. Hadits riwayat Muslim nomor 2542. Berdasarkan berbagai riwayat, Uwais Al-Qarni adalah seorang miskin yang hidup dalam kesederhanaan. Ia hanya seorang penggembala unta dan domba, mengenakan pakaian sederhana dan sering diremehkan orang-orang di sekitarnya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jika sahabat Nabi saja tidak bisa menilai seseorang tanpa petunjuk Nabi, lalu bagaimana kita dengan mudah meremehkan sesama Muslim yang menjual air ruqyah? Apakah kita merasa lebih tahu dan lebih berhak menilai keimanan seseorang? Ketidakadilan dalam menilai sesama Muslim bukan hanya merusak ukhuwah Islamiyah,
tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman seseorang terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Jika kita tidak bisa menilai dengan adil dan hanya sibuk mencurigai sesama Muslim tanpa dasar yang jelas, mungkin kita perlu bertanya, apakah kita sudah memahami Islam dengan benar? Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.